Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dewata Samudra, tentunya di Kicau Vlog Bali bukan main. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang konin damer, nada merah. Jadi beberapa waktu yang lalu di Instagram itu ada teman-teman yang bertanya ya, saya lupa siapa namanya. Tapi nanti kan saya carikan siapa sih yang naik kemarin. Jadi saya sempat ingat aja ketika saya buat story konin ini. Saya kan sedang bikin story konin damer, saya storyin. Jadi di dalam tuh ada apa? Ada si jantan, ada dia ini dan ada si betinanya. Jadi si jantan ini bunyi walaupun ada betinanya. Karena itu salah satu menurut saya ya suatu keberhasilan pemain atau penghobi ya ketika bisa membuat burung itu menjadi apa yang kita inginkan. Nah, contohnya ya kemarin itu di story saya itu. Jadi burung ini adalah burung damer. Jadi saya akan bercerita sedikit dulu teman-teman. Jadi ini burung damer. Burung damer ini KTP-nya Kalimantan. Ini Kalimantan teman-teman. Dan kebetulan saya kemarin beli. Jadi kalau teman-teman ngikutin di TikTok saya, itu saya memang sengaja membeli burung damer. Saya nyarikan sepasang-sepasang untuk koloni burung-burung gacuk di sini. Terus untuk apa ya itu Mas? Kenapa kok harus pakai damer? Nah, jadi di Instagram kemarin saya menjelaskan bahwa salah satu dari alasan saya kenapa kok saya sekarang saya kemarin beli damer ombyokan sama betina gitu. Jadi damer dan betina ini memang saya sengaja beli teman-teman untuk keperluan koloni. Untuk keperluan koloni karena ketika ya saya jujur aja saya kalau untuk beli burung pasangan-pasangan banyak banget kan nggak ada duit ya, nggak ada uang gitu. Misalkan beli burung 2 pasang itu kan kalau misal kita beli yang udah mapan kan pasti mahal banget ya. Ya nggak mahal-mahal banget, cuman kalau beli dengan harga 300 500 itu kan nanggung ya, mending beli gacor sekalian gitu. Dan kebetulan saya mikir ini bisa jadi alternatif dan bisa jadi informasi buat teman-teman semua. Alangkah lebih baiknya kita beli koloni, alangkah baiknya kita beli ini aja, beli damer rombyokan gitu. Jadi saya datang ke kios KNI. Nah, kios KNI bukan kios KNI sebenarnya, kios bird shop itu. Jadi buat teman-teman di Bali silakan mampir aja. Saya sering banget komen ke sana lihat-lihat burung. Siapa tahu ada yang saya mau ya saya beli, saya lihat, saya review gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi waktu saya main ke sana itu saya tuh emang rencananya nyari kolonian, nyari ombyokan karena saya mikir harganya relatif lebih murah kan. Apalagi sekarang ombyokan berapa sih sekarang paling mahal paling 150.000. Terus betina paling berapa 50.000, 200.000. Kita udah dapat sepasang, 200.000 udah dapat sepasang. Akhirnya saya ambil 2 pasang nih. Pas ambil 2 pasang saya mikir pas sudah dapat 2 pasang akhirnya saya jadikan koloni dan ternyata malah si burung ini gacor gitu, malah bagus gitu loh. Padahal niat saya cuma buat koloni aja, nggak ada niat untuk bunyi-bunyian atau apa. Yang penting ada teman aja sih. Jadi saya punya gacok 2, jadi kan kurang ya kalau 2 ya. Kan saya selalu bilang sama teman-teman semua itu, biasanya kalau koloni berapa Om? Ya minimal 3 lah gitu, maksimal nggak ada gitu. Akhirnya saya mikir kalau 2 kan tanggung, akhirnya saya pasangin 2 lagi jadi 4 gitu. Nah ini salah satu damer yang saya jadikan kolonian gitu. Ternyata si damer ini malah legacor, nggak gacor sih ya receh lah ya, lumayan. Kalau gacor sih enggak ya, kalau gacor masih kurang sih, cuman receh aja dia ya, bunyi begini aja. Kalau di koloni dia kayak gini bunyinya, dia bunyi artinya hanya untuk menemani si gacok-gacok ini loh teman-teman, ngerti maksud saya sekarang kan. Nah itu akhirnya saya iseng, saya videoin kemarin, ternyata bocor konslet kan dia di koloni di rumah gitu. Terus saya videoin, terus akhirnya sebenarnya simple sih teman-teman, simple, nggak banyak susahnya ya bikin burung bunyi gitu. Apalagi ombyokan itu gampang sebenarnya. Cukup kalian konsisten aja sebenarnya makannya. Pakan semuanya itu harus konsisten.
apa pakan di rumah ya itu pakai, dan sering-sering aja dimandiin, dijemur. Kalau saya sih kalau jemur biasanya jemur-jemur ini, jemur-jemur tipis-tipis aja, nggak usah terlalu jemur banget. Ya cukup di halaman depan aja gitu, di teras depan itu cukup kena panas sih. Walaupun nggak kena panas langsung, tapi kena udara panasnya udah cukup. Nah itu, terus sekarang di konten ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat burung bisa semapan itu. Sebenarnya simple. Kalau teman-teman mau burung kayak gini, itu tuh kalian cari aja di koloni. Itu yang pertama sehat, cari aja yang sehat dulu. Kalau udah sehat itu aman. Sebenarnya burung yang sehat itu pasti dia akan berkicau. Kecuali kalau burung yang nggak sehat, dia akan berkicau, tapi tenggat waktunya agak lama. Jadi harus ekstra. Nah, lebih baik kalau kalian mau beli burung ombyokannya itu, jangan milih yang bunyi di dalam atau yang ngobrol atau yang apa kayak gitu. Kalau jangan berlebihan atau jangan berekspektasi untuk mendapatkan yang sesuatu yang lebih di ombyokan, karena sejatinya di ombyokan itu burung nggak ada yang kondisi ya, kalaupun ada jarang banget. Jadi minimal sehat dulu aja. Secara penampilan oke lah, secara penampilan tidak cacat atau apa gitu, biar lebih enak aja peliharanya. Nah setelah itu kalian udah dapet, kalian pelihara aja. Terus udah pelihara, jangan ini dulu teman, jangan di beti, jangan dikasih betina. Nanti kasih betinanya itu nanti kalau si burung ini udah mapan kayak gini. Nah kalau udah kalian pelihara, biasanya sih seminggu 2 minggu harusnya udah mapan. Terus bagaimana cara mengkencangkan atau cara membuat dia bunyi? Sebenarnya kita harus paksa dia sih sedikit menggunakan beberapa alternatif pakan, misalkan madu, misalkan air gula, tapi tidak setiap hari teman-teman. Cukup beberapa hari aja, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Kalau ini saya gunakan pakan booster, pakan pengencangnya itu seminggu sekali. Jadi efek daripada si pakan kenceng itu bisa aktif lah istilahnya, bisa aktif di beberapa hari kemudian. Tapi kalau untuk pakan harian tetap saya kasih. Nah untuk hariannya saya pakai nektar standar, nektar yang udah pernah saya share di Facebook sebelumnya, di Instagram, di YouTube pernah saya bikin. Simpel aja teman-teman. Nanti teman-teman lihat juga di video saya yang lain, itu ada cara membuat pakan konin gitu. Ada saya buat standar itu deh. Itu pakan saya gunakan setiap hari di sini untuk pendamping burung-burung kayak gini, saya kasih itu pasti. Dan kalau sudah teman-teman pelihara, kalau teman-teman sudah merasa burung itu udah gacor, nah sering sekali teman-teman bertanya, Om, mending beti dulu apa nunggu gacor dulu? Om, mending biarin throttle sampai metalik dulu atau throttle di beti. Nah sekalian saya akan menjawab itu. Lebih baik teman-teman biarkan burung itu mapan. Misalkan kayak gini, ini kan udah mapan, udah enak, dia udah bunyi itu. Udah enak lah, udah mapan istilahnya. Ya udah, artinya dari sisi kesehatan udah, dari sisi kemapanan udah, birahi dapat. Ini dikasih betina pasti ngobrol. Loh kok bisa ngobrol? Padahal kan damer. Ya bisa aja karena dia udah melewati masa-masa pengkondisian, makanya dia sehat gitu. Makanya dia terus metabolisme tubuhnya itu membaik gitu karena perawatannya itu. Makanya saya bilang yang penting perawatan dulu, jadiin si burung ini tuh mapan, sehat. Kalau udah sehat itu bunyi, gacor, semuanya itu mengikuti teman-teman, bener, pasti deh. Nah setelah teman-teman sudah pelihara nih, tadi kan teman-teman misalkan beli damer, udah dipelihara, udah kasih pakan semuanya. Sekarang kondisinya sama seperti yang di sini nih, udah bunyi di rumah, walaupun cuman ngeriwik kenceng, nggak apa-apa. Ini sebelumnya cuma ngeriwik teman-teman, cuman kercek gitu, nggak segacor inilah. Tembakan juga nggak tuh. Sekarang udah banyak isian dia, tuh. Udah banyak isiannya, udah jadi materi-materi alamnya udah keluar semua. Nah sebelumnya tuh cuma kercek aja, cuman duduk diem kercek sambil merem gitu, karena masih pengkondisian kan waktu itu. Nah kalau udah sehat, udah semuanya, kasih kroto, syukur-syukur kroto mau. Kalau kroto nggak mau nggak apa-apa, nggak masalah, karena pakan yang saya info tadi, pakan yang saya buat di konten sebelumnya itu udah
menggunakan kuning telur, yang mana kuning telur itu bisa mencukupi protein si burung ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah kalau udah seperti ini, teman-teman tadi udah pelihara, udah gacor, lanjut kasih betina. Kasihnya gimana? Langsung aja nggak apa-apa. Apakah nanti nggak ini Om? Apakah nanti dia tidak tidak ngobra terus tidak diajar betinanya? Nggak bakal, karena konin damer ombyokan gini, dada merah ombyokan ya. Dada merah ombyokan istilahnya dada merah dari alam diombyok, dijual gitu ya, bukan dada merah perawatan, yang bukan gitu. Jadi pemahamannya ini pemahaman kayak gini ya, yang sebenarnya simple tapi kalian harus paham ya. Jadi damer-damer ombyokan gini nih, kalau sudah birainya udah bagus, dia nggak akan melukai si betina karena sifatnya masih tidak begitu liar lah, maksudnya tidak seperti konin-konin rawatan lah yang kalau ngobra tuh sampai betina dihajar, enggak. Kalau damer sejauh saya pelihara tuh nggak pernah kayak gitu. Nah kalau udah kasih betina langsung masukin aja sembarangan betina, tapi dengan catatan sehat. Kembali lagi harus sehat, karena kalau sakit takutnya itu nular teman-teman, karena ada beberapa penyakit yang nular kayak penyakit edema tuh yang pernah saya tanganin di channel ini, pernah saya bahas juga, dan saya pernah mengobati juga sampai sembuh. Itu nular teman-teman, beberapa penyakit nular. Jadi usahakan sehat dulu ya, karena betina sehat, jantan sehat, masukin dah. Kalau udah masukin, tunggu aja beberapa hari, biasanya seminggu itu harusnya udah mapan. Kalau ini kemarin cuman butuh waktu 3 hari nih teman-teman. Jadi 3 hari dia langsung, pertama sih pas saya masukin tuh si konin ini ngejar si betina, ngobrol-ngobrol, ya dihajar, cuman nggak dihajar sampai bawah gitu, nggak, cuman dihajar si betina sempat tempat ngelawan gitu. Nah terus akhirnya si jantannya mau dan luluh lah, artinya dia sudah mulai. Malamnya saya cek tuh, saya tidur dia bareng gini, terus saya mikir, wah udah jodoh nih kayaknya, udah jodoh secara koloni ya, bukan jodoh kawin ya. Cuman sesekali emang dia, cuman si burung ini nih pengen kawin, cuman si betina nggak mau, karena betinanya kan saya carikan yang muda. Betinanya masih muda banget teman-teman, masih muda sekali, masih mungkin itu belum ada setahun itu. Nah terus akhirnya saya pantau terus itu perkembangannya, dia saling tidur. Setelah saling tidur ya udah saya mikir, wah udah mapan nih kayaknya nih, udah oke lah, ya udah rawat terus aja, nggak usah banyak kepikiran, nggak usah bingung apa selanjutnya, ya udah rawat terus. Dan setelah saya rawat, akhirnya pada suatu hari itu, waktu kalau saya kan kerja ya, kalau pagi ya berangkat jam 8 pulang jam 5. Dan itu tuh kadang-kadang pagi-pagi jam 7 tuh mereka udah pada bunyi semua. Tak perhatiin kan, terus tak lihat di luar, ini udah konslet nih burung, aku bilang kan. Udah konslet nih, wah ya udah berarti seperti itulah gitu teman. Jadi saya tuh kalau pelihara burung tidak pernah ada tekanan atau ekspektasi besar ya. Karena kalau kita semakin berekspektasi itu semakin banyak kecewanya. Jadi walaupun sampai sekarang pun saya masih ngalami ya, beberapa burung lapangan tuh saya pengennya berharap burung saya tuh bisa maksimal, cuma kadang-kadang nggak maksimal tuh ya, kadang-kadang bawaannya ada emosi. Tapi karena saya berkecimpung di konin ini udah lama banget teman-teman ya, udah sejak 2013, jadi saya pikir ya udahlah, sabar aja lah, mau ngapain lagi sih gitu. Akhirnya ya udah, sekarang kalau beli burung ya los aja kayak gini nih. Ini burung enak banget. Udah tinggal, sebenarnya buat ganam bisa, cuman nggak tahu bisa menang apa enggak. Mungkin kalau besok pas mabung bisa sih, pas mabung itu saya masterin dulu. Jadi kalau pakai materi bawaan alam gini nggak akan masuk ya, karena sekarang musuhnya udah gila-gila ya. Nah itu teman-teman ya, jadi buat teman-teman semua pelihara ya santai aja. Kalau udah tadi mapan, udah makan ya gitu, saya kasih nektar tadi, kroto seminggu sekali, di hari Minggu saya kasih, karena saya tuh nggak mau manjain burung teman-teman. Karena kalau kita berpikir wah manjain tuh
dia semangkean, dia nanti ngelunjak. Sejauh ini saya merasa seperti itu. Nggak tahu kalau kalian ya. Saya ngerasa seperti itu. Jadi ya udah saya los aja lah. Akhirnya ya udah peliharaan terus sampai sekarang ya udah ini jadi bahan koloni saya. Jadi burung damer 2 ini udah berkonslet, gacoknya ini gacoknya tengah gitu. Nah, apa sih efek si gacok tadi? Kenapa kok ketika saya bawa kolonian si damer ini, sepasang damer ini, untuk apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya untuk meredam emosi dari si gacok saya, teman-teman. Karena gacok saya sendiri itu memang burung rawatan dari trotol kan. Jadi emosinya udah nggak karuan. Saya mikir, waduh ini perlu dikoloni nih gitu. Dan penyakitnya lagi sekarang di koloni dia nggak sembuh, tetap aja kayak gitu. Jadi ya menurut saya ya harus dimaksimalkan lagi. Sebenarnya bagus sih kemarin setelah di koloni dia mainnya bagus, tapi naik turun. Mungkin teman-teman ngikutin konten saya, Konin Ranto Gudel namanya. Di Instagram ada kok, saya sering posting dia. Tapi sekarang burungnya lagi rusak, lagi nggak kondisi lah. Sering turun. Nah ini teman-teman kemarin nanya ke saya ya teman-teman di Instagram itu, teman-teman di sosial media semuanya nanya, Om gimana cara Konin biar nggak turun? Kemarin saya kasih ini teman-teman, saya kasih apa? Saya kasih ini nih. Ini saya kalau ganteng selalu bawa ini. Selalu bawa jimat ini. Sekarang jimatnya si Ranto Gudel itu Konin yang sering saya bawa nih. Saya taruh di bawah. Ini saya kan selalu bawa nih sikat gigi. Tuh bersihin bawahnya itu. Terus ini capitan untuk krotom. Ini perabotan yang biasanya dibawa dalam ini saya kasih ini kayak kasih ada pakan wadah-wadah gitu krotom. Ini saya taruh di bawah teman-teman, pas Konin saya turun tuh, basahin taruh di bawah, aman, nggak turun-turun, cuman jelek kebiasaan. Nah ini lagi proses setting lagi. Itu pakannya udah saya ganti terus dari kemarin. Jadi sekarang Koninnya sedang nggak kondisi. Nanti akan saya info lagi kalau misalkan dia udah kondisi. Akan saya share perawatan karena ini saya lagi merawat, saya pakan udah saya setting semua si Ranto Gudel tadi. Oke teman, nanti itu saya bahas aja di Instagram ya. Kalau nggak di TikTok, biasanya saya di TikTok sih. Teman-teman ikutin aja TikTok saya atau Instagram saya, itu dua sosial media yang sering banget saya pakai. Itu kalau Facebook jarang banget. Kalau Facebook saya pakai cuma untuk curhat, cuma untuk sebentar-sebentar aja. Padahal ramai banget kalau di Facebook. Cuman saya nggak begitu seneng sih, jarang. Oke teman, jadi itu aja ya. Mudah-mudahan kalian terjawab ya, bagaimana cara perawatan dan lain sebagainya tentang Konin damer rombyokan gini. Untuk lebih lengkapnya nanti di TikTok ada detailnya gitu, di Instagram. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Oh ya, buat teman-teman yang baru join, terima kasih udah join ya. Dan selamat datang buat kalian yang udah join, selamat datang di channel ini. Perkenalkan sama saya Dewa Samudra, saya salah satu kicomania seperti kalian juga. Salam kenal, dan saya juga suka belajar tentang burung, dan kita di sini bisa belajar bersama. Kebetulan kemarin konten saya Sogon, dan nanti akan saya bahas lagi tentang Sogon. Dan seru banget ternyata ya main Sogon itu, dan cukup banyak kemarin teman-teman komen tentang Sogon itu membuat saya wah banyak nih ilmu yang saya dapat dari teman-teman semua di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Dewa Samudra pamit undur diri, sampai bertemu di next video. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Salam Kicau Vlog Bali, bukan main.